Hai para penggemar isi dompet, musuh terbesar hidup manusia ini adalah berada di zona nyaman. Zona nyaman itu adalah sesuatu keadaan tidak ada resikonya sama sekali. Rutinitasnya hanya itu-itu saja. Berada dalam zona nyaman memang mudah, namun berdiam diri dalam kondisi seperti itu tidak akan membawa kemajuan bagi kita. Seperti akuarium tempat ikan berenang, dihiasi karang-karang kecil dan rerumputan. Cantik memang, tapi ya tidak ada perkembangan sama sekali di situ. Zona nyaman itu tidak ada tantangan, karena semua sudah bisa diprediksi. Contoh, kita menjadi karyawan yang menerima gaji setiap bulan, itu sudah tahu berapa, mau dibayarkan apa, untuk beli kebutuhan apa. Karena perputarannya begitu-begitu saja. Banyak sekali manusia yang diberikan rahmat, kelebihan di dalam dirinya oleh Yang Maha Kuasa. Tapi di dunia ini tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka, padahal sebenarnya zona nyaman ini sifatnya hanya sementara. Sifat zona nyaman ini tidaklah abadi. Contohnya begini, seorang karyawan yang punya gaji 3 jutaan. Mungkin 10 tahun yang lalu 3 juta itu adalah gaji yang besar. Tapi untuk sekarang ini gaji 3 juta tidak seberapa. Dengan harga kebutuhan yang terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Bekerja, menerima gaji terus-menerus. Gaji tetap 3 juta. Maka di 10 tahun yang lalu itu adalah zona nyaman. Maka sekarang ini bisa jadi itu adalah zona panikmu. Yaitu tadi, tidak ada zona nyaman itu yang abadi. Hanya sementara. Sama seperti mahasiswa yang ngekos atau yang tinggal di asrama, yang biasanya dapat kiriman terus dari orang tua dan mungkin uang kirimannya lebih besar dari teman-teman yang lain. Maka pada suatu ketika orang tuanya mungkin ada kebutuhan mendadak dan mendesak. Misalnya ada salah satu ahli keluarga yang sakit dan harus masuk rumah sakit dan butuh biaya besar. Maka terpaksa mengurangi sedikit uang kiriman bulanan. Yang sebelumnya kiriman itu lancar dan banyak, sekarang harus berkurang dan mungkin bisa terlambat. Nah, yang dulu itu zona nyaman dan akhirnya sekarang tidak lagi. Banyak orang takut untuk keluar dari zona nyaman ini. Untuk menerima tantangan-tantangan baru, mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Kenapa? Karena untuk keluar dari zona nyaman ini butuh keberanian. Karena akan ada resiko ketakutan-ketakutan yang menghantui. Takut gagal, takut tekor, takut gak laku, dan banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya. Ada ilustrasi yang sangat menarik sekali. Ada seekor induk elang yang menetaskan anaknya di atas pohon. Dan ada seekor induk ayam yang menetaskan anaknya dan bersarang di bawah pohon. Pada suatu ketika jatuhlah salah satu anak si elang ke sarang anak ayam. Melihat anak si elang jatuh tadi, maka si induk ayam pun memeliharanya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Hingga pada suatu hari si anak elang melihat elang-elang yang lain sedang terbang. Dan si anak elang memerhatikan elang-elang yang terbang itu. Kenapa mereka sama seperti saya? Sayapnya, paruhnya, ekornya, cakarnya. Tapi kenapa aku tidak bisa terbang? Hingga pada suatu hari si anak elang mengadu pada induk ayam. Kenapa dia tidak bisa terbang? Dan si anak elang ingin sekali terbang. Maka apa jawaban si induk ayam? Kamu gak usah mikir macem-macem deh.
Kamu itu ayam. Kamu bukan elang. Dan akhirnya waktu pun terus berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun berganti tahun. Akhirnya si elang itu mati. Dan elang itu mati sebagai seekor ayam. Padahal dia adalah elang. Dan banyak juga manusia yang seperti itu. Yang seharusnya hidup kita yang hanya satu kali ini, dia berprestasi, bisa hidup yang lebih baik dan luar biasa. Tapi karena hanya dia takut dengan omongan tetangganya, akhirnya dia tidak menjadi apa-apa. Bagaimana keluar dari zona nyaman ini? Kita harus mempunyai visi yang jelas dalam hidup kita. Visi tanpa kerja adalah mimpi. Kerja tanpa visi adalah mimpi buruk. Jadi, yang pertama adalah memiliki visi yang jelas, apa target kita ke depan. Misalnya sekarang kita punya penghasilan 5 juta. Jangka pendeknya pertengahan tahun kita punya 5 juta, income 10 juta, 20 juta, 100 juta, dan seterusnya. Bahkan sampai 1 miliar. Ingat ya, banyak sekali sekarang orang-orang ultra kaya memiliki penghasilan ratusan miliar, padahal mereka juga manusia, sama seperti kita. Bedanya cuma satu, mereka mau keluar dari zona nyaman. Mereka mau untuk menantang diri mereka, sedangkan kita tidak berani untuk menantang diri kita sendiri. Tapi untuk berani juga harus realistis. Ada 3 zona, yaitu zona nyaman, zona belajar, dan zona panik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak realistis. Karena hal-hal yang tidak realistis itu hanya akan membuat kita panik. Misalnya ada lomba nyanyi. Sudah tahu kita gak bisa nyanyi tapi pengen ikut. Maka pas di atas pentas kita akan panik sendiri. Maka realistislah kita terhadap visi dan misi kita itu. Yang kedua adalah kita harus berani, kita harus beraksi, tiada harapan tanpa kerja. Kita harus beraksi, kita harus belajar. Kita mau jualan online, maka kita harus belajar bagaimana cara pemasarannya. Kita harus berbuat, kita harus bergerak. Kita tidak bisa hanya bercita-cita tanpa berbuat apa-apa. Kita harus take action. Yang ketiga, kita harus berpikir positif. Orang-orang yang berpikiran positif, dia akan sangat paham dan sadar sekali bahwa ketika dia keluar dari zona nyaman untuk memulai sebuah usaha, dia sudah sangat paham kalau zona itu bukan zonanya. Dia tidak punya keahlian di situ. Maka dia memulai lagi keterampilan baru untuk memulai sesuatu yang baru. Dia sudah siap akan kegagalan-kegagalan. Kalau dia berpikir positif, ketika dia menghadapi kegagalan, dia akan berkata, saya sedang belajar. Dia terus belajar dari kegagalan, hingga akhirnya lama-lama dia bisa menjadi orang yang ahli, sehingga kegagalan yang terjadi berubah menjadi kesuksesan. Dan satu hal yang harus kita pahami adalah kegagalan dan kesuksesan itu satu paket. Kegagalan dan kesuksesan itu seperti gembok dan kunci. Kegagalan dan kesuksesan tidak dapat dipisahkan. Langkah besar diawali dari langkah yang kecil. Jangan bermimpi besar kalau kamu tidak mau keluar dari situasi itu. Orang bilang, jangan tempatkan telur dalam satu keranjang, tapi tempatkanlah telur dalam keranjang yang berbeda-beda. Karena kalau telur dalam satu keranjang pecah, kita masih punya keranjang yang lain.
Kalau kamu bahagia menjalani kondisi yang seperti itu, ya nggak masalah. Karena kebahagiaan setiap orang itu jelas berbeda. Tetapi kalau kamu tetap mengeluh setiap hari, uang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tetap nyaman dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Hidup kita baru akan dimulai saat kita mau keluar dari zona nyaman. Jika kita mau mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan, maka bersiaplah untuk melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman, dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Artinya, kalau mau bertumbuh, maka bersiaplah untuk tidak nyaman, bersiaplah untuk lebih capek dari biasanya, bersiaplah untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dari biasanya, bersiaplah untuk tidur lebih larut dan bangun lebih pagi dari biasanya. Bersiaplah untuk dikatakan sombong karena sudah tidak lagi nongkrong bareng teman-teman. Karena kita sedang berbenah diri. Bersiaplah untuk pusing karena kita belum terbiasa dengan hal-hal baru. Dan jika kamu bertanya, adakah jaminan saya bakal sukses? Dan sayangnya tidak ada jaminan sama sekali. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Dan kabar buruknya lagi, itu baru tahap dari zona pertumbuhan. Sedangkan tahap berikutnya kita harus konsisten, gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi, salah, perbaiki lagi. Ketika kita baru keluar dari zona nyaman, pasti tidak nyaman. Seperti kita biasa berjalan, tapi dipaksa untuk berlari. Itu rasanya berat. Tapi lama-lama terbiasa dan akan jadi kebiasaan. Dan tanpa kita sadari, seiring waktu berjalan, kita menjadi ahli. Dan pada akhirnya kita menemukan kenyamanan sesungguhnya, yaitu kita sudah nyaman mencoba hal-hal baru, kita sudah nyaman dengan tantangan yang baru, dan kita sudah nyaman dengan kegagalan. Dan akhirnya kita nyaman mengerjakan sesuatu sampai finish. Keluarlah dari zona nyamanmu. Karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa untuk terus bertahan di sana. Di luar memang bahaya, tidak ada jaminan apa-apa untuk kamu sukses. Persentase sukses ketika kamu keluar dari zona nyaman adalah 50-50. 50% kegagalan dan 50% kesuksesan. Tapi jika kamu tidak mau keluar dari zona nyaman, akan dipastikan 100% kamu akan gagal. Kekuatan yang besar itu terlahir dari tanggung jawab yang besar. Makin besar tanggung jawabmu, makin besar resikomu. Maka akan makin banyak yang akan kamu dapatkan. Hidup jangan hanya mengikuti arus. Jadilah berbeda. Insya Allah sukses menanti di ujung perjuangan. Sekian, terima kasih.